kali, ini ada 1 kali. Nanti kalau hadirnya 2 kali ya 2. Hadirnya kapan? Nah, ini bisa diatur. Baik, begitu ya. Kemudian, oke, ini sudah selesai. Ini presensinya sudah masuk. Oke. Terus misalkan dosen ingin mengubah perkuliahan tidak jam ini, begitu ya. Saya mau mengganti perkuliahan pada tanggal 16 jam 2, itu saya ganti, tanggal 23, itu saya ganti menjadi tanggal 24 misalkan, itu bisa. Jadi cukup ini yang diganti aja. Ini nggak apa-apa, sebagai dosen masih tahu ya. Nah ini cukup diganti tanggalnya saja, simpan, sudah selesai. Tanggal dan jam disimpan, itu nanti sudah selesai. Ini saya coba ganti ya. Misalnya ada perubahan jam di pertemuan tertentu gitu ya Pak ya itu? Ya, hanya tertentu saja ya. Misalkan ini saya ganti, misalkan jam 9. Oke. Misalkan aja ya. Ini saya ganti tanggal 24. Nah, misalkan. Nanti bisa dikembalikan. Kan belum dipakai gitu ya. Nah, maka di sini akan muncul seperti ini. Jadi tanggal 24 jam 8. Nah, ini boleh diganti kelas ini sebagai pengganti gitu ya. Itu boleh, enggak diganti enggak apa-apa. Deskripsinya. Nah, deskripsinya diganti. Ini kan tadi masih kosong. Deskripsinya saya ubah itu kelas pengganti. Ya, itu ya. Jadi misalkan ada pertemuan khusus boleh, enggak apa-apa. Nah, gitu ya. Nanti bisa dikembalikan, dan mahasiswa juga hanya bisa melakukan presensi sesuai dengan tanggal dan jamnya. Di luar itu tidak bisa. Ya, paham ya untuk presensi? Iya, Pak. Nah, ini yang sudah hadir 13. Yang belum, nah ini kelihatan yang belum. Begitu ya. Nah, misalkan mau dosen mahasiswa terpaksa karena selama kuliah tidak dapat sinyal, tapi mengumpulkan tugas misalkan gitu sebagai bukti hadir, maka dosen bisa melakukan ini, tinggal klik aja simpan. Itu sudah mempresensikan mahasiswa. Jadi tinggal klik ini aja, kemudian disimpan, begitu ya. Maka dosen sudah mempresensikan mahasiswa. Gitu ya. Jadi dosen bisa melakukan itu. Paham ya untuk presensi? Selesai. Nah, kemudian dosen akan mengupload materi ya. Jadi ini materinya, mengupload materi bagaimana. Nah, sebaiknya ini dosen memberikan pengumuman-pengumuman di sini. Kan ini harus dihidupkan begitu ya. Dan ini yang memiliki hanya dosen, mahasiswa tidak. Nah, ini ditaruh di atas. Ini saya ubah dulu. Dimodifikasi. Nuwun sewu, ini saya menyela. Kalau misalnya enroll itu kita mengenrolkan dosen lain, akun lain sebagai dosen. Jadi misalnya dosen kan ini kan Bu Vera, akunnya Bu Vera sebagai dosen. Kemudian Bu Vera mau masukkan Bu Mila, dosen UGRIS untuk ke sini. Berarti akun yang kemarin sempat saya usulkan ke jenengan untuk dibuatkan oleh UGRIS itu bisa dilakukan oleh Bu Vera gitu ya Pak, untuk mengenrolkan gitu ya? Bisa, yang membuat gitu ya. Jadi yang statusnya dosen itu bisa memasukkan. Caranya begini ya. Caranya begini, bebas ya modenya. Yang penting dari pengelolaan mata kuliah, ini dilihat pesertanya dulu. Ini pesertanya,
Ini baru sebagai dosen Bu Prima dan sebagainya ya. Nah, saya mau memasukkan Bu siapa gimana? Bu Mila ya. Ini contoh aja ya. Ini saya masukkan, nah ini tinggal cari namanya. Misalkan saya sendiri ya. Ini saya kebetulan sebagai admin. Nah, itu nanti akan muncul. Oh, topiknya banyak banget. Gitu ya. Nah, ini ya. Sudah ada. Nah, ini saya masukkan dosen lain. Nah, caranya seperti ini. Bisa dipahami? Nah, ini sudah masuk. Tapi baru dipilih. Nah, ini harus di-enroll lagi. Enroll user. Nah, maka di sini akan muncul pesertanya tambah 1. Peserta tambah 1. Nah, ini ya. Sudah tambah. Tapi statusnya masih sebagai mahasiswa. Nah, okay. Ya, ini harus disetting sebagai dosen. Nah, ini caranya diklik aja di sini. Mahasiswa diklik. Ini kan muncul mahasiswa, mahasiswanya dihapus. Kalau mau dihapus, tidak juga nggak apa-apa. Jadi ini sebagai dosen. Gitu ya. Sebagai dosen juga sebagai mahasiswa boleh. Boleh, gitu ya. Ya, tapi sudah standarnya kalau dosen itu bisa menjadi mahasiswa. Mahasiswa. Ya, ya. Setelah ini jangan lupa disimpan. Nah, ini sudah tulisannya sebagai buat kelas ya karena memang dosen, dan ini sebagai dosen sudah muncul di sini. Begitu ya. Ya. Terus kalau mau menghapus dosen ini bagaimana? Ya. Kalau mau hapus cukup di sini aja. Ini dicetak apa? Ada tong sampah ya. Ini tinggal dihapus saja. Tinggal diklik hapus. Sudah hilang. Begitu. Jadi Taufik sudah tidak menjadi dosen di sini lagi. Termasuk ada mahasiswa gitu. Mau ini loh, ini mahasiswa bukan mahasiswa saya, atau minta ada mahasiswa lain yang belasuk lah istilahnya ya. Minta dihapuskan. Caranya sama, dibuka namanya siapa, kemudian tinggal hapus di sini. Begitu ya. Tinggal dihapus di tong sampahnya. Nah, ini karena kurang dari 20, maka ini hanya satu halaman. Kalau lebih dari 20 nanti akan muncul. Halaman 1 sampai 20 nah, ada di atas ini. Nanti dipilih aja, tampilkan semuanya. Nanti ya kalau ada 100 ya 100 akan muncul semuanya. Jadi mudah mencari. Nah, bagaimana mencari? Itu biasakan gunakan Ctrl F. Nah, Ctrl F, ya Ctrl F itu tinggal namanya. Ada nggak? Oh, nggak ada. Ada nggak nih? Prima aja. Nah. Ini misalkan saya mencari Bu Prima. Nah, ini sudah muncul, sudah ketemu ya. Jadi seperti itu. Oh, ini sudah ketemu, tinggal hapus. Nah, misalkan seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Nggih. Siapa? Ya, baik. Saya lanjut. Untuk selanjutnya, kalau ada pertanyaan langsung saja, tidak apa-apa. Untuk selanjutnya saya mau mengupload materi. Kebetulan perkuliahan ini sudah minggu kedua ya, tanggal 15 di sini, begitu. Saya akan konsentrasi di minggu kedua. Bagaimana mengupload materi? Nah, saya masukkan di sini materinya. Ya, materi saya dalam bentuk PDF. Ini materi 01, saya tulis begitu aja ya. Jadi silakan dipelajari materi berikut. Ya, catat poin-poin penting. Catat atau tandai poin-poin penting gitu ya. Nah, seperti itu, terus biasakan ini agar tampil di halaman depan. Kemudian masukkan filenya, diupload. Baik, sembarang saya akan masukkan nama filenya ya.
Ini ada hukum perbankan. Baik, ini saya masukkan ini aja. Ini berapa Pak? 6 mega, oh nggak bisa. Saya cari mata kuliah yang lain atau dokumen yang lain. Ini aja. Baik, ini contoh ya, contoh dosen mengupload materi, ya. Oke, ditunggu sebentar. Baik, kalau sudah muncul seperti ini, berarti materi sudah terupload ke server, tinggal mau dipasang atau enggak, gitu ya. Jadi sudah terupload. Nah, tampilan ini otomatis boleh. Nah, kalau saya ganti biasanya itu dengan ditanamkan, gitu ya, agar bisa dibuka langsung di browsernya. Jadi ditanamkan, kemudian simpan. Nah, di sini ada activity complete. Ini ya, jadi mahasiswa yang membaca itu akan ketahuan di sini ya. Kapan boleh dibaca? Nah ini kapan boleh dibaca? Ada di sini. Jadi kalau saya kosongkan aja, berarti kapanpun bisa dibaca gitu. Jadi mahasiswa yang membaca itu akan ketahuan. Coba nanti kita lihat sama-sama. Baik, kemudian setelah itu simpan. Ya, jadi sebenarnya kan cukup satu aja ya. Cukup ini aja. Apa tadi? Upload di sini sudah jadi, isi kontennya, pemberitahuan, yang lainnya sudah dibebaskan, gitu ya, tidak nambah apa-apa, langsung kembali ke kursus. Nah, materi sudah terupload di sini, nah gitu ya. Baik, ini setiap modul di sebelah kanan itu ada menu ubah. Nah ini bisa disembunyikan kalau ini sudah materi ini sudah nggak layak untuk tampil ke mahasiswa saat ini ya, sembunyikan aja. Oh mau tampilkan pada minggu berikutnya, boleh ini ya, diduplikat nanti dipindah ke sana, gitu ya. Oh ini mau saya hapus, ya ini tinggal klik hapus saja, nah gitu. Baik, ini sudah seperti ini. Silakan untuk mahasiswa ada yang membuka. Ini kebetulan dashboard saya tidak punya. Baik, silakan mahasiswa untuk membuka materinya. Boleh gantian share screen-nya. Kalau dosen membukanya akan seperti ini hasilnya. Nah, begitu ya. Jadi seperti ini. Ini yang tampil di mahasiswa. Dia akan membaca. Nah, dia membaca atau tidak nanti akan ketahuan. Gitu. Di mana Pak mendeteksinya itu membaca atau tidak, atau siapa saja yang sudah membaca itu Pak? Oh ya, sebentar. Karena saya sebagai admin ya, saya nggak bisa melihat. Nah, saya tak nambah sebagai dosen begitu ya. Tadi kan sudah masuk kan, nah ya saya enroll lagi gitu ya. Baik, saya enroll. Kemudian saya sebagai dosen, saya ganti tambahkan. Oke, simpan. Baik, saya pakai browser yang lain. Kita masuk. Oh.
Nah, ini saya sudah masuk sebagai dosen. Bisa masuk di sini. Nah, ini saya sebagai dosen bisa melihat ada di sini ada aktivitas, ada catatan, ada course partisipasi, ada aktivitas. Ya, ini bisa dibuka-buka, tidak apa-apa. Yang tahu ini, yang punya menu seperti ini, hanya dosen ya, mahasiswa tidak punya menu seperti ini. Nah, ini aktivitasnya, mahasiswa ini sudah melakukan presensi. Nah, kapan itu ketahuan. Ini masuk sebagai ini sudah masuk, kemudian masuk. Nah, ini sudah membaca, ini Bu Prima ini sudah membaca file materinya. Nah, gitu ya. Ketahuan di sini ya, Bu ya. Ya. Nah, seperti itu. Yang sudah membaca atau belum? Ini Nur Faizah juga sudah membaca filenya, begitu. Ini ketahuan. Baca. Terus bisa melihat ada catatan lain. Ini aktivitas. Apa ya? Laporan aktivitas ya. Semua aktivitas. Jadi mengerjakan atau enggak ya. Membaca hubungan ya. Yang materi aja ya, misalkan. Ini sudah dikelompokkan. Nah, ini berarti sudah membaca semuanya ya. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu, bisa melihat di laporan aktivitas. Ya. Terus apa lagi ini ya? Penyelesaian kursus. Ya, ini sambil dipelajari tidak apa-apa. Ini ada beberapa yang belum masuk. Baik, paham ya? Untuk sudah membaca atau belum? Nah, sekarang saya ajak mahasiswa untuk mengisi forum ya. Nah, istilahnya kuliah online tetapi menggunakan forum. Baik. Ini dosen menyiapkan dulu. Yang ini, dosen cara menyiapkannya, menyiapkan forum. Di sini, klik forum. Tambahkan, oke. Ini saja diskusi pelatihan. Pelatihan hari ini ya. MPKM. Enak banget sebetulnya pakai mohon partisipasi. Ya, gimana? Enak sekali sebetulnya pakai e-learning itu. Semua mahasiswa untuk melaporkan misalkan setelah melakukan PKL gitu ya, PKL di lapangan di lokasi masing-masing. Oke, begitu. Nah, di sini ini biarkan saja. Kapan ini muncul? Kalau kosong ini berarti kapanpun ya. Kalau mau di set hari tertentu boleh. Artinya apa? Misalkan di sini ada cut off date, mahasiswa hanya boleh melaporkan sampai tanggal sekian. Nah, itu diaktifkan. Kalau tidak apa-apa. Gitu ya. Kalau seperti ini berarti kapanpun bisa. Ini karena belum dicentang. Gitu. Tapi kalau sudah dicentang, berarti ini mahasiswa hanya bisa melaporkan hari ini jam sekian sampai kapan. Itu kalau diaktifkan. Kalau tidak, berarti kapanpun bisa melaporkan. Paham ya? Nah, kemudian di sini boleh mau melaporkan foto-fotonya boleh. Ini ya nanti ada di sini. Foto maksimum berapa? 1 mega. Misalkan padahal foto HP itu kan sekarang sudah 5 sampai 9 ya. Misalkan seperti itu.
Ya ini maksimum 3 mega. Attachment, jadi maksimum upload sampai 9 kali. Gitu ya. Ini contohnya. Ini dosen bisa setting, kalau mahasiswa ya pokoknya upload aja. Kemudian yang lainnya, oke, apakah diskusi dikunci dan seterusnya, saya kira ini diabaikan aja semua, nggak apa-apa. Nanti kalau mau belajar ya silakan. Baik, simpan. Kita masuk ke kursus. Kembali ke kursus. Ini saya matikan supaya tampilannya sama seperti mahasiswa. Baik, diskusi mohon partisipasi semua mahasiswa. Ini dosen akan melakukan posting pertama. Laporkan siapa yang hadir hari ini ya. Laporan kehadiran. Ya. Tulis name yang hadir. Misalkan, ini langsung diskusi yang lainnya juga boleh, gitu ya. Cuma saya ingin nanti ada posting 1, posting 2. Gitu. Saya posting ke ini, saya post ke forum. Baik, sudah. Silakan untuk mahasiswa untuk membalasnya. Ini kan saya cek. Nanti balasan di sini akan muncul. Diklik kapan? Gimana caranya? Klik aja forum tadi, diskusi tadi, ada isian diisi. Nah, gitu ya. Silakan bisa dicoba. Ini dosen akan melihat siapa yang sudah membalas di sini. Nah, ini kalau diskusi penting boleh dikasih bintang. Baik, adakah yang sudah mencoba membuka? Sebentar, Bapak. Oke. Sudah, tapi keluarnya itu, you are not able to create a discussion because you are not a member. Jadi, Bapak, seperti itu sama. Oh ya, ini Yeni bisa masuk? Coba diganti yang bahasa Indonesia. Di atas ini ada bahasa Inggris, sebenarnya diganti yang bahasa Indonesia coba. Baik, saya akan masuk sebagai mahasiswa juga. Apakah mahasiswa juga bisa? Saya tambahkan peserta baru. Nah, ini terlalu banyak contoh. 5. Sebagai mahasiswa. Oh, belum masuk ya. Belum masuk. Oke. Baik, manajemen holistik. Nah, ini saya sebagai mahasiswa cek diskusi apakah masuk. Oh, ini ya. Tidak bisa meng-create. Betul, tidak bisa meng-create.
Tapi ini bisa membalas. Diklik di sini di laporan kehadiran. Nah, memang tidak meng-create tapi membuat menjawab, begitu ya. Ini pesannya seperti ini. Terus masa tulis menanggapi di sini. Ya. Saya hadir Bu, saya hadir. NIM 666. Nah, gitu ya. Terus saya sampaikan. Oke, berarti saya sudah menjawab. Ya, jadi laporan kehadiran. Sudah, yang lainnya ini Yeni Lutfia sudah menjawab, sudah membalas, begitu. Nah, ya bisa seperti ini. Nah, dosen ini sebagai dosennya. Oh, ini admin juga. Nih. Nah, ini yang menjawab sudah ada 8. Coba yang lainnya ikut menjawab. Biar bisa merasakan. Nah, ini NIM-nya sekian. Gitu ya. Ini yang modelnya seperti ini tadi. Tampilkan tanggapan secara flat. Mulai dari yang terbaru boleh. Baik. Nah, ini yang menjawab. Begitu ya. Bu siapa? Bu Prima. Itu sebagai dosen bisa melihat seperti ini ya. Nah, ini yang tampil. Untuk mahasiswa bisa melihat seperti ini ya. Bisa. Coba saya cek. Mahasiswa pun juga bisa sebenarnya. Nah, di sini oh yang menjawab siapa, yang hadir siapa. Jadi nanti ini bisa digunakan untuk diskusi. Gitu. Misalkan saya menjawab siapa ini? Rista. Ini yang benar. Gitu ya. Jadi ini ada yang protes misalkan, yang benar gitu ya. Nah, ini nanti akan apa tadi? Ada jawaban dari ini kepada siapa gitu. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Begitu ya. Atau tampilan yang lain jadi seperti ini tadi, bentuk sarang untaian, coba sekarang bentuk bersarang. Hasilnya seperti mahasiswa. Nah, ini akan kelihatan bentuk bersarangnya. Nah, ini kalau melaporkan tidak melaporkan banyak orang ya, melaporkan sendiri dirinya sendiri. Seperti Lutfiani ya, ini melaporkan banyak orang. Nah, itu sebaiknya melaporkan masing-masing gitu ya. Jadi bentuk bersarang itu seperti ini. Jadi ini yang membuat, kemudian ini yang melaporkan. Jadi beda gesek sedikit. Baik, begitu ya. Sekarang dosen mau menulis ini lagi, coba. Itu ya bentuk diskusi forum yang bisa dipakai. Kemudian, paham ya? Yang lainnya ini sudah mencoba menanggapi. Jadi caranya menanggapi di sebelah kanan itu ada tanggapi. Mungkin kalau ini ada saya ubah jadi tombol boleh mungkin. Ini hadir. Oke. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi dalam bentuk obrolan begitu ya. Jadi yang membuat obrolan itu dosen sekali lagi. Kalau ini tadi kan
tersimpan ya, dan bentuknya panjang. Nah, sekarang kita akan diskusi secara langsung dalam bentuk obrolan. Nah, obrolan di sini namanya ya, obrolan tetap sama, obrolan. Nanti semuanya mencoba tambah. Kalau obrolan ini bisa dikatakan sinkronus juga ya, Pak ya? Ya, diskusi langsung. Gitu ya. Yuk kita obrol. Ya, ini mau disetting juga nggak apa-apa, mau tidak juga nggak apa-apa. Tidak berulang, ini nanti bisa disetting, mau disetting setiap hari silakan. Kalau saya ya sudah ini aja, ya kosong ini aja, buka obrolan. Baik. Nah, kemudian sebagai dosen, ini ya, mau mulai obrolan. Oke. Diskusi langsung. Nah, nanti pertama kali ketika diklik diskusi langsung seperti ini, di bawahnya ada klik di sini untuk masuk chat, gitu ya. Baik, silakan untuk klik sama-sama. Ini yang hadir baru dosennya. Oke, Naila. Itu ya, silakan menulis. Nah, ini temanya boleh diganti, model gelembung begitu misalkan. Nah, ini lebih menarik gitu ya. Nah, ini bisa diperbesar. Ya, silakan untuk diketik. Silakan untuk mengetik. Jadi ya, obrolannya lewat ini. Saya hadir, Bu. Bisa merasakan ya? Semuanya merasakan dulu. Itu cara mengaturnya bagaimana Bapak untuk mengganti kayak jadi gelembung atau lebih besar? Temanya, bentar, ini ya saya hilang nih. Jadi cara mengaturnya di temanya ini, temanya diganti. Tema yang gelembung, begitu ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, ya. Kita tidak bisa nge-replay ke tulisan salah satu orang gitu ya Pak ya? Kalau di sini ya. Iya, sepertinya tidak sampai ke sana. Fasilitasnya nggak ada. Nggak ada. Tapi memungkinkan nggak Pak untuk dibuat seperti itu? Kadang itu sebetulnya enak pakai obrolan seperti ini kan langsung apa namanya langsung balasan-balasan seperti itu. Cuma kadang-kadang itu kalau udah ketumpuk gitu, ini mau balas yang mana Iya. gitu. Orang lain, anggota yang lain juga peserta yang lain mau lihat ini balasan untuk yang mana ya. Jadi harus ngetik kepada siapa gitu dulu. Ya. Ya, memang yang seperti itu yang tidak ada ya. Ya, karena ini hanya obrolan bareng gitu ya.
untuk ngobrol sama siapa gitu ya. Maunya kan ngobrol sama siapa gitu ya. Nah, nggak ada ternyata. Jadi ketika dicek ini langsung ke tampilan ke yang lainnya. Jadi memang nggak ada. Bapak izin bertanya Pak, ya? Kalau misal ketika kita masuk di chat secara langsung seperti ini, kemudian secara tidak sengaja tuh kita keluar, tapi pas masuk itu kita tidak bisa melihat chat sebelumnya, riwayat chat sebelumnya. Apa memang seperti itu Bapak? Coba ini saya berulang kali ini masuk ya. Ternyata memang nggak bisa. Karena sessionnya udah hilang ya gitu ya. Ini jadi memang obrolan online itu seperti ini. Oke, kalau seperti ini kita tidak bisa meninggalkan pesan begitu ya. Kita coba cara yang lain yang bisa meninggalkan pesan itu seperti apa. Tapi ini aplikasi obrolan itu seperti ini begitu ya. Yang penting bisa merasakan atau bisa memakainya. Oke, bisa dipahami? Tapi kita bisa melihatnya dilihat sesi percakapan sebelumnya itu ya Pak, harus keluar dulu atau harus ngeklik dari dari window-nya chat ini. Itu kan ada lihat sesi percakapan sebelumnya. Iya, ini. Ya. Harus lihat dulu ya Coba Pak ya. dicoba aja enggak apa-apa. Nah, ini lihat sesi sebelumnya itu ya seperti ini tampilannya. Ya tampilannya seperti ini aja. Karena hanya sekedar tampilan aja, tidak apa yang sudah diobrolkan itu ada di sini. Begitu. Begitu ya. Ya, keterbatasannya memang di sini. Hanya seperti ini. Kita tidak membayangkan seperti chattingnya WA gitu ya. Karena ini jauh-jauh hari itu membuatnya sudah jauh lebih dahulu daripada WA. Nah, WA itu kan perbaikan-perbaikan sampai saat ini. Update. Ya. Baik. Kemudian kalau mau yang lainnya lagi, di atas ini ada obrolan yang lain. Baik, saya ngobrol sebagai dosen. Gitu. Nah, di atas ini ada dosen ini ya. Ada pesan gitu ya. Di atas bisa dilihat. Di atas bagian dekat nama, Sudah? Nah, ini diklik saja. Diklik, nanti akan muncul pesannya seperti ini. Ada kotak. Nah, ini kirim pesan kepada seseorang. Ini saya belum buat grup. Saya mencari siapa? Bu Prima gitu ya. Prima yang mana? Ribun, Pak. Ribun. Nah, dicoba aja. Ibu Prima Suci. Nah, ini misalkan saya klik pada Bu Prima. Nah, ini kepada mahasiswa tertentu juga boleh. Bagaimana hari ini? Kuliah hari ini. Ya, simpan. Nah, yang ini, pesan yang ini itu masuk ke email. Begitu ya. Pesan yang ini itu masuk ke email. Silakan Bu Prima untuk melakukan cek di emailnya. Nanti akan terkirim pesan ini dari e-learning. Ya, jawabnya dari sini aja. Nggak usah buka email. Jadi memang hanya untuk notifikasinya ya, Pak? Ya. Jadi silakan untuk bertukar pesan di sini. Nah, nggak apa-apa. Boleh.
Coba mau dicoba Bu, mau dicoba dijawab dulu. Nggih. Mana kok belum ada notifikasi masuk ya? Belum ada? Atau mungkin saya hapus ya, karena dulu ada permintaan untuk dihapus. Berarti ini sudah dihapus. Nah, karena kan banyak sekali. Berarti menunya mati nih. Nah, menunya saya matikan. Dulu pernah ada yang minta karena mengganggu email begitu ya. Oh, masuk Pak. Oh, masuk. Masuknya di email, tapi saya mau nge-reply tidak bisa. Nggak ada notifikasi di e-learning maksudnya. Masuknya ke email memang nggak bisa. aja. Iya, memang nggak bisa. Oh iya. Jadi boleh meninggalkan pesan di sini. Gitu ya, untuk perpesanan meninggalkan pesan silakan. Masuk Pak. Saya coba. Ya, nggak apa-apa, sambil karena memang proses menunggu begitu ya. Sudah masuk ya? Nggih. Nah, itu interaksi langsung dan tidak langsung ya. Esensi, forum, kemudian obrolan dan perpesanan gitu. Untuk selanjutnya ini saya tutup. Ya, tidak ada notifikasi. Selanjutnya adalah mahasiswa mengumpulkan tugas saja. Coba ya mahasiswa nanti mengumpulkan tugas ya. Ini yang paling banyak dipakai gitu ya. Tapi ada cara yang lain juga yang lebih mudah. Nah, mahasiswa sebagai mahasiswa tolong ini dicentang gitu ya. Centang sebelah kanan, ini artinya apa? Sudah membaca materinya. Itu kalau tidak otomatis. Ada yang otomatis, ada yang tidak otomatis, gitu ya. Kalau materi seperti ini harus dibaca, berarti harus centang. Bahkan ada juga di setting mengerjakan tugas kalau sudah mencentang, itu ada nanti. Sebenarnya. Oh iya. Jadi nggak bisa mengerjakan tugas, gitu ya. Karena apa? Karena belum membaca, artinya belum mencentang di sebelah ini. Nah, gitu. Persis kayak di PPG ini, Pak. Boleh. Dicoba-coba boleh. Baik.